Halo guys, bersama gue di channel William Mekun. Hari ini gue akan pesan anime lagi dari gue di musim winter 2025. Ada lagi Rumasu. Jadi terus kemarin ya bisa bilang episode yang menarik. Jadi intinya si Alina ini gak mau kalau misalkan dia harus lembur gitu kan, dan menunggu orang-orang yang belum kelar misinya gitu kan. Jadi makanya akhirnya ketika dia punya kekuatan gitu kan, dia ingin misi ini juga diselesaikan. Makanya kan akhirnya dia mencoba untuk turun tangan gitu, walaupun memang akhirnya tadi uh, walaupun akhirnya dia sempat ketahuan, tapi dia nggak mau kalau misalkan si orang ini bocor gitu kan. Jadi makanya bocor kalau misalkan emang ternyata Alina ini OP. Jadi makanya di sini kita lihat apakah nanti Alina bisa survive gitu kan untuk menghadapi jadwal yang selalu tidak nentu gitu kan terhadap dirinya, dan menunggu episode baru dari Giru Masuk. Let's go. Oke, seperti biasa dari anime like berdebah banget anjir. Waduh, waduh, waduh. Emang nggak ada, emang nggak ada, emang nggak ada berarti. Bego aja. Wow, 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 hajar. Untung dibela. Oke, 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 untung dibela masih masih pedang perak. Hmm, nice. Faktanya nggak bisa ngelawan. Jangan. Dia mencoba untuk tidak baper. Itu emang Alina banget deh. Medi doang yang tahu. Iya. Iya. Oke. Tapi ya iyalah. Relate banget. Relate banget ya. Nanti kan gue bakal gue bahas, tapi nanti aja. Pas di akhir aja, oke? Dan itu kelihatan sih. Kelihatan sih. Maksud gue ya sekelas Cloverwork sih. Jadi gua nggak nyangka aja sih. Tapi mungkin emang ada hal yang ingin ingin dicoba sama Clover ya. Jadi makanya ya gue nggak bilang ini
gimana gimana gitu kan, cuma ya nggak tahu, nanti lihat ke depannya. Oke, let's go. Datang lagi dia. Kabur nih, kabur nih, kabur nih, kabur nih. Buset dah. Nah, next question. Hmm. Tetap dengan penolakan tegas gitu kan. Oh, isekai kah? Lah itu loh. Ah, oke, jelas ceritain. Oke, 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 oke. Enggak, gua enggak mungkin juga sih isekai jadi isekai. Dibilang dewa sih tadi. Ya. Dan itu dikasih kekuatan. Oke. Dan itu dikasih kekuatan. Oh. Oh. Ya, set banget. Udah pada tutup. Oke, dan skillnya teraktifkan ya. Ya, skill dianya keluar ya. Seperti mendengar gitu. Oh, begitu. Ininya apa namanya? Awal asal mulanya. Make sense sih. Maksud gue ada matian ya. Dia tuh cuma pengen hidup santai doang. Udah, itu doang. Nah, ya. Another case. Ya elah.
Buset, buset dah. Yang bener aja. Ya mencoba nih, nih badut mencoba unjuk unjuk pamer lah gitu. Si Gorus Ball. Wow. Pelanggan cengeng yang di jadi nggak fokus ya, jadi makanya. Iya apa nggak, nah, kan bener kan, ya ya ampun, makanya gue bilang ngedoain gue batunya mendengarkan. Marah banget ini. Anjir, anjir, real apa sih anjir. Wah ini marah banget ya, ini marah besar ini, fix nih, fix ini. Fix ini, ini marah banget ini marah banget ini pasti, fix ini marah banget ini. Pokoknya udah feeling gue udah batu itu ngarah ke rumah dia. Boom. Kasih paham, kasih paham, kasih paham, kasih paham. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Itu lope men, sampai kebelang nggak tuh. Ya badut lah. Nggak. Feeling gue dicegah sama pedang perak nih, yakin gue. Oh, oh, dan nggak kena. Oke, oke, oke. Nawarin rumah ini. Dia mencoba untuk nga- ngasih kebaikan gitu. Tapi nggak tahu sih, maksudnya itu pahanya ya. Wah buat deh.
Wah, jadi buronan kan. Wah, ini siapa lagi nih? Rip rip. Hmm, wajar. Spesial ya. Pulangnya kemana? Wah, gua manfaatin deh gitu ya. Ya gua manfaatin deh. Iya. Buset. Chill. Buset wangi banget ini. Bener-bener terpukul banget ya. Sumpah relate banget. Ini nih kayak yang tadi nih di anime tadi nih, ya kan? Gue bisa bisa bareng ya? Oke, apa nih? Oh, message. Semua bos lantai. Hmm, kagak. Justru enggak ada, harus ada lu kayaknya. Oh enggak. Begitu itu. Oke. Hari berikutnya. Temennya temennya masih belum tahu. Oh, oh. Hmm. Lucu jadi karakter. Tapi kayaknya gue lebih suka yang pink deh. Tapi belum keluar kayaknya. Bajunya tampan. Anjir masokis.
Diralat. Kimochi. Oh, kucing belang. Nah, ini dia nyari dia nih. Gue langsung pandangannya langsung ke Alina. Iya. Mm-mm. Nah kan, oh kanan aku ketahuan anjrit. Real, real. Ya, iya. Musik wasted. Musik wasted anjir. Ya, ini orang ini. Musik wasted. Hmm. Susah sih, emang sekitarnya juga orang-orang jago kan. Jadi ya ngetester nih, pasti ngetes ngetes kemampuan nih. Pasti ngetes kemampuan nih. Iya, pasti ngetes, ngetes kemampuan nih. Yakin gue. Udah semangat bener. Iya. Kita ending dulu. Kita para. Hey, brain bos buat ini ending. Yeay. Dia bukan bukan ini ya, bukan bukan resepsionis ya. Tadi kan si, nah ini rambut pink ini, dia kan salah satu anggota party juga kan, party perak juga kan. Tapi tadi ada tadi, apa beda orang ya? Sama kayak deh. Lucu banget anjir ini ending. Brain wash banget sumpah. Full cute banget ini. Hey. 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 Oke. Selanjutnya
Aku pengen tengok bentar. Ya, sekali lagi gue bilang apa episode 2 dari Girumasu. Jadi akhirnya ketahuan juga ya sama ketua guild gitu kan, dan mengajak Giru apa si Alina gitu kan untuk berduel gitu kan. Jadi kayak pengen tahu sih kekuatannya seperti apa gitu kan. Cuman ini sih apa ya, jadi kayak walaupun tadi ceritanya juga Alina ngerasa terusik gitu kan karena rumahnya dihancurin, hingga akhirnya dia muncul lagi gitu kan di hadapan publik, sampai akhirnya ketahuan juga gitu kan sama ketua guild. Karena dia tahu gitu kan bisa membaca apa namanya masa lalu ketika sudah dilewati gitu. Jadi makanya wajar kalau misalkan akhirnya si Alina ketahuan juga gitu kan sama orang guild juga. Nah cuman di sini yang mungkin gue lihat atau gue garis bawahi seperti ini. Jadi yang pertama nih, gue ada dua aja deh, nggak usah banyak. Kayak kebanyakan kalau dua, kayak kalau kebanyakan kalau tiga gitu kan. Ini dua aja deh. Yang pertama adalah gue melihat potensial cerita ini udah pasti bakal dimana apa ya, jadi kayak Alina tetap menjalankan dia sebagai guild, atau menjalankan tugasnya sebagai resepsionis, tapi hanya beberapa orang yang tahu rahasianya gitu kan. Jadi ya gue pikir mungkin kedepannya ada beberapa yang tahu lagi tapi nggak banyak. Jadi kemungkinan dia paling cuma pedang perak, ketua guild, sama mungkin ada beberapa orang lainnya gitu kan yang lebih jago dari dia, atau bisa bilang lebih OP dari dia, dan nanti bakal ketahuan juga siapa gitu kan. Mungkin adalah satu atau dua orang gitu. Tapi kalau misalkan emang ternyata udah cukup dua ini aja gitu kan, is better gitu kan. Karena menurut gua ceritanya ya apa, kalau sampai ketahuan banyak orang ya nggak seru juga gitu kan. Jadi makanya gue bilang kalau cuman akhirnya ketua guild sama dia doang atau si pedang perak doang yang ketahuan, ya udah gitu. Menurut gua ya nggak apa-apa gitu kan. Lebih baik banyak orang yang tidak tahu, lebih baik daripada banyak orang tahu gitu. Kalau banyak orang tahu kan jadi nggak seru gitu kan. Seperti itu yang pertama gitu kan. Jadi anggapan gue, semoga rahasia yang yang dipegang sama Alina ketika dia ternyata emang Agojonya itu jangan sampai orang lain banyak yang tahu gitu. Jadi cukup mereka berdua aja lah gitu kan, orang besar lah gitu ibaratnya yang tahu gitu kan. Nah terus yang kedua, gue nggak tahu ini menurut kalian oke atau tidak gitu kan. Tapi kalau gue buat pribadi, gue nggak masalah selagi emang ceritanya ini emang agak sedikit romcom, karena di sini kan pedang perak kan juga tertarik dengan sama si Alina kan. Tapi maksud gue gini, kedepannya kayaknya menurut gue ceritanya bakal sampai di mana Alina akhirnya menyadari kebaikan si MC. Jadi Alina menyadari kebaikan si pedang perak, ya kan. Jadi artinya menurut gue nggak sampai yang kayak akhirnya nanti Alina bakal jatuh cinta, enggak. Kalau menurut gue sih tetap ya, pedang perak suka dengan Alina, tapi Alina nggak sampai yang jatuh cinta ke dia. Maksudnya artinya nggak sampai akhirnya pacaran sama dia, enggak. Paling kalau misalnya mengakui kebaikannya, oke, tapi kalau sampai pacaran kayaknya sih enggak. Jadi gue melihat atau berkaca pada anime-anime seperti Ledale aja gitu kan. Kalau Ledale kan akhirnya kan siapa si Kaina kan akhirnya pusing kan sama gue lupa loh yang si pasukan kadal ya, gue lupa gitu, yang akhirnya dia blushing juga gitu kan sama pasukan kadal. Gue kaget loh, jadi dia akhirnya blushingnya sama demi human gitu loh. Makanya jadi kayak berbanding terbalik maksudnya dengan anime itu yang MC-nya cewek tuh siapa namanya, Slam Toshite. Nah kalau Slam Toshite kan di emang pure cewek semua gitu kan. Jadi yang gua rasa akhirnya si siapa namanya Azusa ini emang didukung karena emang semua banyak ceweknya. Jadi gua rasa ini tidak sama ketika membandingkan Slam Toshite dengan Girumasu, karena Girumasu sendiri juga pasti ada laki-laki di situ kan. Jadi wajar kalau misalkan akhirnya cerita ini pasti sedikit mengarah ke kayak kayak cheating, terus kayak romansa gitu kan, sedikit-sedikit tipis-tipis gitu kan. Itu wajar karena emang di situ ada laki-laki gitu. Nah makanya akhirnya kan di sini ya menurut gue sih jadi nggak akan sampai nanti si
Arina tuh bakal suka dengan si pedang perak, walaupun suka paling cuma mengakui perasaannya aja sih. Kalau misalnya kita, oh ternyata tuh pedang perak tuh baik juga ya, nah gitu, nggak sampai yang pacaran enggak. Jadi lu nggak usah perlu khawatir gitu kan kalau misalkan sampai ke sana gitu kan, sampai akhirnya nanti malah jadi kayak romance gitu, enggak. Kalau gua nggak mikir ke sana sih, jadi kayak cuma mikir kalau nanti mereka partner in crime gitu kan, mereka benar-benar berpartner gitu kan, dan akhirnya mengakui kalau ternyata si pedang perak tuh emang orang yang baik gitu loh. Jadi nggak sampai yang nggak pacaran. Ini gue cuma mengada-ngada aja ya, gue cuma mengira-ngira aja sih, jadi nggak sampai mengatakan kalau ini bakal terjadi, enggak. Gue cuma hanya berprediksi aja, karena kan gue nggak baca LN kan, gue sama sekali tidak baca LN-nya, jadi makanya gue tidak tahu gitu kan apa yang terjadi. Manga, gue nggak baca manganya gitu. Ini manga ya, sorry, gue source-nya manga deh. Gue nggak baca manganya gitu kan, karena emang gue nggak tahu. Tapi gue cuma menduga-duga ini kayaknya bakal kesana sih arahnya gitu. Jadi lu nggak usah perlu khawatir kalau ini bakal kayak jadi ke romcom, nggak sampai kesana sih kayaknya. Jadi gue sih nggak bakal sampai kesana. Nah yang terakhir, gue melihat ini anime emang sedikit inkonsisten. Jadi kalau lo lihat sendiri ya wajar ya, ketika lihat PV-nya kan naganya kan emang begitu ya. Tapi kalau gue buat pribadi, akhirnya gue sadar, kenapa ya Cloverwork nih agak aneh gitu kan. Nggak biasanya lah ketika gue ngeliat Cloverwork kok. Ya emang ya banyak kan anime Cloverwork tuh bagus-bagus gitu kan. Tapi ada beberapa yang kurang gitu kan. Salah satunya adalah you know lah ya, You Go Suko Neverland ya kan. Terus juga kadang anime Wonder Egg Priority juga ada sedikit gitu kan, tapi nggak sampai yang parah gitu kan. Tapi kalau buat pribadi ini Girumasu nih walaupun emang terlihat oke, tapi ternyata masih ada beberapa yang kurang gitu kan. Nah satunya adalah inkonsisten desain cara Arina. Lu sendiri gitu kan, tadi karakternya kadang kotak, kadang begitu ya kan, kadang wajah normal. Jadi ya gue rasa sih emang sangat inkonsisten sih. Jadi makanya gue bilang ini Arina nih mau dibikin seperti apa nih, mau dibikin wajah kotak atau mau bikin wajah biasa gitu. Karena kalau ketika sometimes ketika bertemu dengan pedang perak kadang wajahnya kotak, tapi kadang ketika tadi aja beberapa kadang wajahnya tuh suka kotak gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih yang benar tuh emang wajahnya begitu atau wajahnya kotak. Jadi kayak gue butuh referensi sih untuk melihat sebenarnya sih wajah asli di manga tuh seperti apa ya gitu. Jadi lebih baik jangan dulu dah, nanti aja deh gue biar nonton dulu sampai habis, jadi biar gue bisa lihat bagaimana nanti referensinya ketika gue ngeliat di manganya. Oh ternyata emang di manganya wajahnya kotak, berarti nggak salah. Tapi kalau misalnya ternyata wajahnya emang tidak kotak, berarti ini adaptasinya kurang. Nah itu, jadi makanya gue pengen tahu. Yaudah itu jadi gue karena sudah 4 anime secara beruntun gitu kan, gue ya capek juga gitu kan. Ini emang bakal hari-hari melelahkan kalau misalkan Jumat malam. Kayaknya gue nggak bakal ubah ya setupnya ya. Jadi Jumat itu gue nggak bakal ubah. Gue tetap gaspol 4 anime. Ini benar-benar first time ever ya. Selama 4 tahun, 3 tahun sih, 3 tahun setengah. Selama 3 tahun setengah gue nggak pernah nge-react 4 anime dalam satu waktu. Itu nggak pernah gue. Baru kali ini gue. Jadi makanya wajar kalau misalkan gue benar-benar ngerasain capek banget satu waktu gitu kan dalam atau mereact 4 anime itu benar-benar gila banget. Gue bilang gue respect banget sama orang-orang yang masih bertahan gitu kan dan masih react banyak anime, benar-benar gila banget. Tapi kalau gue nih pure karena emang karena umur aja sih, nggak bisa bohong ya. Kalau udah sedikit menginjak kepala 3 gitu kan, rasanya kayak pening kepala kalau misalkan bener-bener nge-react banyak anime tuh. Jadi makanya tetap gue harus kasih effort gitu kan, tetap gue harus kasih sajian menarik gitu kan, agar teman-teman juga enjoy gitu kan, teman-teman juga bisa berdiskusi gitu kan dengan baik gitu kan, terus juga teman-teman bisa hype dengan animenya gitu. Karena ya gue suka dengan musim ini, gue benar suka banget dengan banyaknya anime romance gitu kan. Jadi makanya gue kejar, benar-benar gue banyakin ini musim ini, karena sometimes mungkin kita nggak ada yang tahu ya ke depannya seperti apa gitu kan. Cuman ya gue selagi gue bisa menikmati, gue bakal kejar gitu. Makanya di musim ini gue benar-benar effortnya benar-benar gila sih untuk musim ini. Jadi makanya gue berharap semoga teman-teman tidak bosan gitu kan untuk terus stay channel ini, dan pastinya teman-teman bisa terhibur dengan channel ini seperti itu. Dan jika kalian suka, kalau tinggal di subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi agar lu tidak kena dari gue, dan sampai lagi sampai gue selanjutnya, dan bye.